Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Ba dengan tema tanda-tanda hati yang kotor. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fatakun naro itu dengan fatakuni itu banyak fatakuni sebetulnya. Karena kalau fatakuni itu ilmu hakikat, jadi fataku mongko dia sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulit albab, kalau kamu punya akal, jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah bukan takut sama. Nah, makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai ke Arijanan paling bawah itu nunggu 10 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa misalnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya. Menghapus tanah terang berapa? Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Tidak bisa bang. Terus masyhur Sayyidina Ali mengatakan, "Ata jizu an wasfi makhluqin mislah." Masa ngadepi neraka saja sesusah itu. Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan. Harusnya kamu lebih takut sama kamu. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya itu jadi tidak. Karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam, itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam tidak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Anda kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak bikin neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan. Untuk dianggap dosen apa tidak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Buat kamu sedang jadi kebaikan maupun enggak, ya tetap semuanya harus peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Mau kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim. Ya, itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsi. Ya, itu termasuk yang diajarkan Sayyidina tidak salah. Sehingga kita kalau maknani fatakun naro sama fatakuni watakullah, kualitasnya itu tentu tinggi fatakullah atau fatakuni yang dia. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah, bukan nunggu karena Allah bikin surga atau sampai itu dalam tasawuf itu kita jadi ya, mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu dan tidak terus seperti itu. Sehingga terus ibadah yang ini masuk surga itu disebut ibadah tujar apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah betul itu mitra mudakan itu sopan kan kira-kira? Ya Allah tak sembah tapi ada syaratnya apa? Ya saya harus masukkan ke berkata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak berarti kan jadi panjang apa? Makanya masih ada guyonan, ini guyonan sufi tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa ya. Doa terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat, terus doa terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 8 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orang, ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan? Kamu amalnya hanya 80 tahun, di surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Benar, ya sudah pasti sama masuk surga karena fadl kamu karena tidak jadi sudah karena artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian juga, sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubban. Orang-orang yang mukmin itu harus sangat mencintai. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang enggak punya wanita lain atau enggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali enggak konangan itu ya sudah lampu merah gitu. Tapi kalau karena cinta, konangan enggak konangan ya tetap enggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah saling bahwa kita menyembah Allah karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib ikhlas.
Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi orang ganteng, kalau nikah orang lain gimana? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ya teruskan. Jadi faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal, pakai cerita qala inna abi yadruka liya jizyata ajrama saqaita. Cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat menghentikan qala salam, atas Nabi Ibrahim dia qala salam. Jadi yang agak aneh tapi mirip saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikran wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya tentang anaknya sapi lah bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia pedet? Apa? Anak sapi. Kalau alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya tentang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi jangan dipakai alasan rentenir. Terus sampai ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet. Kenapa nyaurnya bayarnya pakai sapi? Tetapi ngendikan kalau hukum ahsanukum qadran, yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ya, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata bangun, kata bapak saya, Islam itu ngaram riba tapi yang ngaram medit. Orang-orang soleh sok ngaram riba itu mau ngaram riba tapi nggak ngaram medit. Sebenarnya kita haramkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Udah ini nggak usah di dalam kan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekali besok. Tiga itu riba yang haram, tiket juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta, harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nanti saya pun ya pakai utusan, kirim utusan ya pakai utusan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nadanya dia ke saya aja sudah nggak tiket berapa? Tapi sampean bisa ngelak, salahnya sendiri tak repot. Sampai akhirnya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Jadi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan, tapi yang mengharamkan itu aja nggak usah dikhususkan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Ya, nyaurnya sapi. Ketika kita tanya jawab Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi dia itu paling musim, ngadepi itu paling musim. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dikiai pastinya, biasanya dijualkan sapi atau apa gitu. Zaman itu tahun 70 itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 kemudian tukaran bentrok aja. Pokoknya kan ditakdir, namanya tukaran ditakdir. Yang utang itu senang ada, pasti aku mau tolong kayu, kita selalu tolong kayu itu ada dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, si sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab ini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi jadi kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jangan jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Gini bayarnya sapi saja, saya enggak mau jutaan. Tapi ternyata kamu tadi beredar, terus sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya udah keren. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh anaknya. Tapi yang utang itu nggak kalah pinternya. Itu nak urip sapi mula nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam yang mantel kata sinyal kan. Coba sampai kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba yang takut medit ya. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final itu harus langsung mau sama. Jangan pakai uang, uangnya jangan pakai. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih dengar. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di tahun 20 juta. Mau itu sapi 100 juta berarti kurang 5. Ya tak ngeleng-ngeleng sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar ya itu aja diberikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di sini. Makanya konveksi hutan saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu saya bikin itu hanya habis 700 rupiah.
Sekarang gagak saya pernah orang antik itu nawarin sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Makanya ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Udah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya. Ini mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya. Jadi Allah Nabi Mustafa Rasulullah Bikram tapi warudja ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat bukannya pedet, nyawanya itu sapi. Jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Saya teruskan. Faslun fil ihsan fil farsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja. Kemudian kata Rasulullah SAW di sana, "Ma'min muslimin yabrisu warsan ilaka nama ukilamin sodaqatan. Wa masuri qaumihi sodaqatan." Jadi Nabi itu dikatakan ngendikan, "Wa ma'akalas sabu fa walahu sodaqah." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri, kata Nabi itu dimakan burung ya sodaqah. Bahkan Nabi bilang ada yang dicuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri, tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa masuri qaumin ya sodaqah, yang dicuri pun nanti berstatus sodaqah. Tapi jangan mobil. yang punya ini. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wah kok ditimur, ada geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu jadi perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga buahnya. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin, menyalakan yang nyuri. Nyalakan yang gebukin. Nah yang nyuri kan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, biasanya Nabi masih sulit kok. Maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif. Namanya uli marido. Uli marido itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh. Itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kan itu. Karena misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jelas. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, teman-teman akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu warung itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli belum kamu. Ya. Dikatakan tamu itu warung kok kamu. Dan itu fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Itu seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya, jadi perdebatan seru ya. Namanya bek mu'ato. Fikih itu bakat bek apa? Mu'ato. Bek mu'ato itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti ya salah lagi tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fakir itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata balik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ihsan, merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adil kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual, karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Itu terserah saya, yang punya saya. Mau apa kamu? Kamu aja selonang makan yang nyuruh.
Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai batalnya mantel. Teman saya mau dong. Bu, ini gedang goreng begini pinten. 1.000 dek, dia begini dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten. Ini telah goreng harganya pinten 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung ini yang ngelak. Jadi kadang orang bener itu yang repot no, gitu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil 1 pamit mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Itu cuma kok kita butuh yang berjuku. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja, nggak usah berarti itu ngalatan nyolong ya enggak. Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti. Tapi ini saya nyamak nanti hadis. Kenapa Nabi ngintikan bahwa masuri kaum sodako yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekot. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pahami. Dikatakan sodako nyatanya yang punya ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok status kan sodako. Dari definisi nyuri yang memang nyuri enggak pahami. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sodako. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sodako? Ya duitnya ada, sedakonya juga ada. Ini jelas ini hadis sahih. Wa masuri kaum minhu sedekah. Terus wama akala sabru bahwa lalu sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marung tadi. Orang marung lalu makan bidang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih itu Pak. Saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau sangat jam di sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai anak pintar ya kebetulan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar, kita punya apa? Pinjam apa gasal? Nah, pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar, di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Nah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fakta itu punya sekian VR. Makanya di fakta itu mau tidak mau harus ada bab baru. Bab bagaimana transaksi sing lima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Tidak tadi namanya babel, ada orang makan gedang goreng itu ya semua karena dianggap set, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masanya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian asal ngulik pas Romeo ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu. Mesti pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kalau warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti di dia itu disuruh kan nulis apa? Tarik apa? Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagusnya. Tapi kan dia juga berdiri bentuk gedang goreng itu berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu orang Waiser itu nggak pernah dewasa. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waiser itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan dari uang saya, tapi uangnya orang. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau dulu kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai situ karena takut uangnya itu. Betul. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang lain. Juga seperti itu sah nggak? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh nggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain berarti yang menjadikan boleh karena apa? Ulama ridho orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah, ini kita panjang kalau secara makanya begitu ada bab nanya bab ulima itu ada transaksi yang tidak eksplisit juga nggak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima itu kira-kira orang itu
Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang pengembala, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil bukan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin. Pak, tadi saya ngambil di ganjengan itu gimana? Ngomong kok paten gak cocok. Karena jangan sampai sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang belum tak kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Jika dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi Isa ibadah itu tijar, ini ibadahnya pedagang. Kalau makan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah itu tijar. Terus jalan lagi, ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya, kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Kata Nabi Isa, ibadah itu ibadah. Ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Yang majikan, yang rektor, yang pimpinan. Itu namanya budak, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya tumis itu nyaman, air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, ibadah yang nyaman. Ditanya kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungin ibadah itu musyrik, ibadahnya orang yang dicintai. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini, ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang itu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Dikata Allah, laulam akhluk jannatan walanaran alam akun ahlan an uto'an. Itu masyhur. Sama harus hafal di situ supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andai kan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga walanaran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'an. Apa tersatu itu pantas buat sembah. Jadi tetap pantas sih. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya orang yang sering bikin analogi tentang ilmu hakikat. Misalnya gini, sama nggak tanya, ini warnanya apa? Sama jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Akhirnya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali. Enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas gak kamu? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan? Masalah di rumah, maksudnya gak masalah di kamu. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena lupa, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, nanti kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya udah mesti rugi, ngapain? Ini kan masalah gitu deh. Makanya sebenarnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang menyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat rahman, sangat ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa. Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur. Suatu saat Rabi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau bakar surga dan memadamkan neraka. Kenapa nih? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur ini. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri. Tidak usah diisi yang saya saja. Karena ini sudah ilah dari jati hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji?
surga. Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya nggak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan nggak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus mengajar, di rumah tidak, pengajar itu mengajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapan pun sebagai katakan oleh saya itu tidak bisa beda cerita. Ya ulang lagi ya, kelebihan kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab itu bilang apa Al-Qibti ya, apa Al-Qibti ya. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibti ya, akhirnya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Firaun ini, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal malah kita, beliau di kawasan Madian, saya pernah di Nabi Musa itu sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Dan beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajah umatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus wajah min duni imra'ataini apa? Tahudan. Qala ma khatbukuma, terus qala ta la nasqi hatta yusdira al-a'u wa abuna syaikhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak beri jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu nggak boleh jelek. Bukan, memang di Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu nggak boleh jelek. Karena nanti jadi maksudan di taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu mengaturannya gitu. Nggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam prediksi Kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir itu. Karena ulama itu harus satu. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah gitu. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut apa ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syaikhun kabir. Kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar itu cara Jawa diangkat, digerukak cara Jawa diangkat kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah kamu ngambil air di sini kata Nabi. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi, dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang tak abangnya, saya tadi ketemu seorang pemuda lah ini, kalau ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi ini Fatih Jawa, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina Nabi Sallam. Adatul akhyar, tradisi orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi tidak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu tidak bisa. Jadi itu keliru, itu nggak modal itu. Ya. Sehingga dibabkan faslun fi mukafatil ihsan fi misli al-afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah, ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih itu nggak baik, karena saya nanti nggak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang, terus bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama sampai talang. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Saya ulang lagi, ini
sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi pada kalimat ajroma saqaitalan, pakai kata ajrum, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan opah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau pulang karena cerita itu entah kenangin entah apa, yang saya nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok, agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, mbak kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu, kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang, kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga yang punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu gak dapat apa balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu rahmatur wonpon, tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar yang luar tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai itu putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini kauyan amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar. Aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab lihat itu kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sama orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Cuma kalau orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewah, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi? Karena bisa ngangkat batu. Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib menghentikan ini uridu an unkihaka iftabnataya hataini ala anta jurani sama yang saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala taqsusun nasa asya'. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau mendikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu mendikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala taqsusun nasa asya'. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putri. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmanta asron famin inti. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya tidak apa-apa. Ada kalimat lagi, wa ma uridu an asyqa alaik, tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Jika cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti tidak dari bapaknya tapi dari mertua. Makanya sekarang banyak mantu yang ingin warisan mertua itu. Itu lagi apa sejarahnya? Kadang-kadang mantu itu sopan harus dicurigai. Dan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada sampai mantu model balsem dapat warisan. Kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram karena trik itu kategorinya itu trik. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak ganggu, kalau dalam faraid mantu itu orang enggak ganggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa?